Shalom teman-teman. Shalom. Nah, udah nggak kerasa kita bakal memuji dan muliakan Tuhan lagi. Gimana kabarnya pada hari ini? Luar biasa dong pasti. Semoga sehat-sehat semua ya, karena ya masih pandemi gini dan PPKM dan segala macam bikin kita takut tentang dunia luar gitu. Keluar gimana gitu. Oke, kita langsung nyanyikan sebuah lagu pujian yang pertama. Kau
siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan dalam puji-pujian pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkatilah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan agar firman yang Kau sampaikan akan menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, dan akan menjadi jalan Tuhan di kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai, Shalom teman-teman semua. Puji Tuhan, saat ini kita masih bisa beribadah walaupun masih secara online. Gak apa-apa, tetap semangat, bersukacita, dan terus bersyukur. Seperti pembahasan kita minggu-minggu yang lalu, hari ini kita masih membahas tentang buah-buah Roh Kudus. Buah-buah Roh Kudus yang ada dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yaitu tentang 9 buah roh. 9 buah roh yang menjadi karakter atau sifat anak-anak Tuhan yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Hari ini kita akan membahas salah satu dari 9 buah roh itu, yaitu kelemah lembutan. Ayat masnya diambil dari kitab Matius 5 ayat 5. Kita baca sama-sama ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ya, arti dari kata lemah lembut itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu baik hati, tidak pemarah. Arti menurut firman Tuhan itu tenang, seimbang dalam roh, rendah hati, tanpa kesombongan dalam memperlakukan orang di sekitar kita, khususnya orang yang kedudukannya ada di bawah kita. Orang yang lemah lembut itu mampu untuk mengampuni kesalahan orang lain, mampu memperbaiki kekeliruannya, dan mampu menguasai diri dengan baik. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Filemon pasal 1 yang menceritakan tentang kisah Filemon dan Onesimus. Mungkin beberapa teman di sini masih asing, tidak familiar dengan kisah ini karena memang kisah ini jarang diceritakan. Filemon yang arti namanya adalah teman atau penuh kasih adalah orang yang kaya raya yang tinggal di Kolose. Filemon itu cinta akan Tuhan dan dia melayani Tuhan di Kolose. Sebagai orang yang kaya raya, Filemon mempunyai banyak budak dan salah satu budaknya adalah Onesimus. Pada suatu ketika Onesimus melakukan kesalahan, melakukan kejahatan. Dia mengambil sebagian harta dari Filemon, kemudian dibawa lari, dibawa kabur. Kemudian di kota Roma, Onesimus tertangkap, kemudian dimasukkan ke dalam penjara di Roma. Nah, di penjara itulah Onesimus bertemu dengan Paulus. Disitulah titik balik dari Onesimus. Melalui pewartaan firman Injil yang diberitakan oleh Paulus, Onesimus menyadari kesalahannya, kejahatannya. Kemudian dia bertobat, bahkan bertumbuh imannya. Pertumbuhan iman dari Onesimus itu menyenangkan hati Paulus, sehingga dia mengasihi Onesimus, bahkan mengangkat Onesimus sebagai anaknya. Tapi Paulus melihat masih ada satu ganjalan dari Onesimus, yaitu persoalannya dengan Filemon. Untuk itu Paulus
menyuruh Onesimus kembali ke Kolose, menemui Filemon dan mohon pengampunan kepada Filemon. Selain itu, Paulus juga memberikan surat kepada Filemon yang isinya Paulus meminta pengampunan untuk Onesimus. Paulus ingin agar Filemon mengampuni Onesimus. Bahkan dia mau mengganti rugi atau membayar hutang yang disebabkan oleh Onesimus. Bahkan Paulus ingin agar Filemon mau mengangkat Onesimus sebagai saudara seiman yang bersama-sama dengan Filemon melayani di Kolose. Ya, itu kisah Filemon dan Onesimus. Dari kisah ini kita akan melihat bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja memberi hati yang lemah lembut kepada Paulus, Onesimus dan juga Filemon. Kita akan lihat satu persatu. Kita akan lihat kelemah lembutan dari Paulus. Paulus yang sejak kecil dia dididik menjadi orang yang terpelajar, orang yang pintar, sebagai kaum cendekiawan, sebagai orang yang hebat, sehingga dia tumbuh menjadi orang yang terpandang, dihormati di kalangannya pada saat itu. Bahkan ketika Paulus bertobat, Tuhan memanggil dia, Paulus menjadi orang yang luar biasa di dalam pelayanannya. Dia banyak memberitakan Injil, mewartakan Injil kebenaran Tuhan sampai ke pelosok-pelosok daerah. Dan salah satunya adalah di Kolose, tempat di mana Filemon melayani. Jadi bisa dibilang Paulus itu bapak rohani atau pimpinannya dari Filemon. Sebagai seorang pimpinan, Paulus itu memiliki hak untuk memerintahkan, memberi perintah kepada Filemon untuk mengampuni Onesimus. Tapi dengan kelemah lembutan Paulus dengan rendah hati, dia tidak memerintahkan Filemon, tapi dia meminta. Kita akan lihat dalam ayat 8 dan 9. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Ya, di sini Paulus dengan rendah hati, dia tidak memerintahkan tapi meminta agar Filemon mau mengampuni Onesimus. Bahkan Paulus mau menanggung kerugian atau hutang dari Onesimus kepada Filemon. Itu bisa kita baca dalam ayat 18 dan 19. Ayat 18 dan 19. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semua itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya, inilah kelemah lembutan dari Paulus. Selanjutnya kita akan melihat kelemah lembutan dari Onesimus. Dalam Yakobus 1 ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Onesimus ketika dia mendengarkan pewartaan firman atau firman Tuhan dari Paulus, dia menyadari kesalahannya, dia menyadari kejahatannya, dan dia mau bertobat.
Selain itu, Onesimus juga mau mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mau kembali ke Kolose, mau menemui Filemon untuk memohon pengampunan. Bisa saja Onesimus melupakan kesalahannya. Toh itu kejadiannya kan di Kolose. Yang lalu biarlah berlalu. Mulai sekarang dan ke depannya, aku akan menjadi orang yang baik. Aku akan hidup dengan benar. Aku tidak akan mengulangi kesalahanku. Bisa saja seperti itu. Tapi tidak. Onesimus lebih memilih untuk bertanggung jawab. Dia memilih untuk kembali ke Kolose, untuk menemui Filemon, memohon pengampunan kepada Filemon. Bahkan Onesimus mau agar dirinya dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan mau membantu pelayanan Filemon di Kolose. Ya, itu kelemah lembutan dari Onesimus. Selanjutnya kita akan melihat kelemah lembutan dari Filemon. Filemon dalam hal ini adalah orang yang dirugikan, disakiti, orang yang terluka karena perbuatan Onesimus. Pada zaman itu, kalau seorang tuan terhadap budaknya, jika ada budaknya yang berbuat salah atau melakukan kejahatan, maka tuannya itu mempunyai hak untuk menghukum budaknya. Bahkan jika budak itu sampai melarikan diri, tuannya bisa memberi hukuman yang seberat-beratnya, bahkan sampai menghukum mati. Tapi apa yang dilakukan Filemon? Kelemah lembutan Filemon memberi Filemon hati yang memiliki kerendahan hati. Dia mau menerima nasihat. Dia mau menerima permintaan dari Paulus untuk mengampuni Onesimus. Dia tidak marah. Dia bisa menguasai dirinya sehingga dia bisa mengampuni Onesimus. Tidak hanya itu saja, dia mau menerima Onesimus sebagai rekan sekerja, bukan lagi sebagai budaknya, tapi sebagai saudara seiman, teman sepelayanan, melayani bersama-sama jemaat di Kolose. Luar biasa kan teman-teman? Nah teman-teman, pernahkah kita berada dalam posisi seperti Paulus, sebagai orang ketiga, sebagai teman, sahabat, pimpinan, rekan yang melihat adanya perselisihan atau masalah dengan orang-orang di sekitar kita? Ataukah pernah kita ada di posisi Onesimus sebagai pihak yang melakukan kesalahan terhadap orang lain? Atau kita ada di posisi Filemon sebagai orang yang dirugikan, disakiti, orang yang terluka karena perbuatan orang lain? Dan bagaimana sikap kita dalam menghadapinya? Apakah kita bisa memiliki kelemah lembutan yang dimiliki oleh Paulus, yang mau dengan kerendahan hatinya memintakan ampunan untuk Onesimus, bahkan mau ikut menanggung kerugian yang diakibatkan oleh Onesimus, agar Onesimus dan Filemon dapat menyelesaikan permasalahannya? Atau bisakah kita memiliki kelemah lembutan Onesimus? Ketika menyadari bahwa kita bersalah, kita mau bertobat, bahkan mau bertanggung jawab, tidak melarikan diri. Bahkan kita mau dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, memperbaiki diri. Dan bisakah kita memiliki kelemah lembutan Filemon, yang walaupun sudah disakiti, walaupun sudah dirugikan oleh orang lain, tapi mau mengampuni dan mau menerimanya sebagai saudara seiman. Teman-teman, untuk memiliki hati yang lemah lembut itu nggak mudah, itu nggak gampang. Diperlukan proses. Untuk itu kita perlu kuasa Roh Kudus agar kita mampu untuk diproses memiliki hati yang lemah lembut. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kita, yang membantu kita, membimbing kita agar kita siap dibentuk memiliki hati yang lemah lembut. Amin.
Kita akan menyanyikan lagu Bagaikan Bejana Siap Dibentuk. Mari kita berdoa. Inilah kerinduan kami Tuhan, agar Engkau membentuk kami seturut dengan rancangan-Mu dalam hidup kami. Dengan kuasa Roh Kudus, Engkau memperbaharui kami, sehingga kami dapat menjadi pribadi yang dapat melakukan firman Tuhan. Firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami, agar kami memiliki hati yang lemah lembut, agar kami memiliki hati yang lemah lembut seperti Paulus, yang peduli dan mau membantu orang di sekeliling kami dalam menyelesaikan masalahnya. Firman-Mu juga mengajarkan kami, agar kami memiliki kelemah lembutan Onesimus, yang mau menyadari kesalahannya, bertobat dan bertanggung jawab, bahkan mau dibentuk, agar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Firman-Mu juga mengajarkan kepada kami, agar kami memiliki kelemah lembutan seperti Filemon, yang mau mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Roh Kudus, mampukan kami, agar kami mampu dibentuk, memiliki hati yang lemah lembut, agar kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman, dan agar kami dapat menjadi anak yang dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.